Oh enggak, sudah biasa di dalam kantor hukum sudah biasa penambahan maupun pengurangan itu sudah biasa kayak gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibesar-besarkan apakah lawan kuasa hukumnya hebat atau gimana. Nggak ada kaitannya. Pergantian ini udah biasa lah di kantor hukum. Sudah biasa. Udah biasa nggak ada. Jam 4. Ketat banget ya tutupnya ya. Ketat. Sepi ya dari siang ya sih. Ini aja, ini kayak gini. Sepi guys, sepi. Kalau kita dari kasat atau dari panit jamnya sampai jam 3 sih. Tapi di hari Senin sama Kamis kalau kita ada waktu kita besuk kayak gitu. Kan untuk kita ngobrol-ngobrol masalah kayak gitu. Ini yang wawancara siapa aja? Berapa orang? 3? Oke, abang-abang boleh jelasin ya agenda Kapolres Tangerang Selatan terkait kasus Ayu tadi ada apa temannya? Boleh jelasin agendanya apa aja tadi di Polres Tangerang? Agendanya tadi kita hanya menjenguk Ayu ya, tentang kondisi kesehatannya bagaimana, ya seperti biasa lah, kita jenguk tahanan kan. Terus juga untuk persiapan sidang hari Kamis perdata, kita sudah agendanya cuma itu. Dan juga ada pemeriksaan tambahan lah hari Rabu besok. Di hari Rabu. Hari Rabu besok. Jadi sebelum sidang perdata itu ada pemeriksaan tambahan. Nah ini dari tim kuasa hukum cukup sering ya untuk menjenguk Ayu. Itu kenapa alasannya? Apakah si Ayunya juga meminta untuk dijenguk atau seperti apa? Inisiatif kita sebagai kuasa hukum. Kan kita akan menjaga karena hubungan hukum ya antara kuasa hukum dengan klien. Jadi inisiatif kita. Kondisinya seperti apa tadi Bang? Sehat, Ayunya sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan dia makannya juga cukup bagus, ya itu aja jawaban saya. Mungkin ada mental yang terganggu atau stres ya, atau cerita apa? Setahu kami waktu kita menjenguk tidak ada. Gitu. Kalau dia pasti ada sedikit gangguan, pasti dia cerita ke kami. Jadi si Ayu ini kan kabarnya mau bikin laporan sih Bang. Kemarin kita dapat info dari Bang Srikan mau buat laporan terkait Bang yang diduga katanya diambil dalam penandasan. Coba. Abang Ini gini Bang, kita kan mempelajari perkara secara komprehensif ya Bang ya. Jadi ada beberapa indikator justru ada keterlibatan pihak-pihak lain yang seharusnya si pihak Ashanti atau Anang turut dirugikan oleh pihak ketiga itu gitu loh. Kenapa nggak dijadikan terlapor juga? Kaitannya dengan pinjaman top up. Itu yang kita pelajari kan. Nah, otomatis karena pemberian pencairan dana dari bank tersebut kepada Ayu, berarti kan yang dirugikan Anang, berarti bank juga turut serta seharusnya. Kenapa yang terlapornya hanya Ayu? Itu kita jadi tanda tanya nih. Jadi selain daripada pokok perkara yang utama, kita juga akan melaporkan pihak BTN karena dia turut terlibat dong. BUMN Gitu loh, ya kan? Yang seperti saya bilang tadi, bagaimana mungkin sebuah peristiwa ini terjadi hanya Ayu sendiri? Karena di Undang-Undang Perbankan dan OJK ada asas kehati-hatian daripada bank. Kok bisa terjadi kejadian itu terhadap Ayu? Kalau itu yang memang menjadi dipermasalahkan sama Ashanti dan Anang ya.
seharusnya pihak ketiga itu yaitu bank tersebut juga merugikan dia seharusnya. Nah, yang poin kedua bagi saya terkait ini secara keseluruhan terhadap untuk Ayu ya, bagi kita ya, ini kesalahannya tidak akan menyebabkan dia mental terganggu atau merasa bersalah tingkat dewa atau tingkat tinggi, enggak Bang. Karena perbuatan-perbuatan itu ada bagian unsur yang menurut kami pembiaran daripada manajemen perusahaan itu sendiri Bang. Jadi terbiasa dengan kebiasaan, misalkan laporan keuangan sudah dikasih per bulannya, ada instruksi-instruksi secara langsung yang tanpa surat, itu terjadi dari tahun ke tahun. Jadi pembiaran-pembiaran itu enggak, gimana ya, maksudnya instruksi suruh menyuruh tentang penggunaan uang itu dari pihak manajemen, itu kebiasaannya tanpa surat, itu pernah dari tahun ke tahun gitu loh. Jadi ya tiba-tiba, oh habis dananya. Instruksi-instruksi yang langsung itu kan yang nggak tercatat bagaimana pembuktiannya. Dianggaplah menghilangkan barang bukti. Nah, menghilangkan barang bukti, jadi dianggap barang bukti itu si Ayu mau menghilangkan barang bukti. Oh tidak, justru disitulah bukti Ayu untuk membela dirinya seharusnya. Nah, barang-barang yang diambil sama pihak perusahaan katanya kan itu sudah diakui ya dalam keterangan persnya ya. Itu mereka tanpa kewenangan, makanya kita gugat PMH Perdata bahwa pengambilan barang walaupun kutip kalau versi kita adalah perampasan, versi mereka bukan, itu adalah perbuatan melawan hukum. Itulah yang akan kita gugat secara perdata untuk mengembalikan. Bang, kemarin kan juga sempat ada pertemuan mediasi antara kuasa hukumnya dengan Asanti juga membahas soal tenaga kerjaan. Iya betul. Itu gimana? Nanti kita beritahukan lebih lanjut karena untuk melakukan ke arah tenaga kerja kita tunggu bagaimana dari Kita masih investigasi. investigasi dan juga keputusan dari Bang Steven. Dari Badranaya juga kan belum menyurati kita lagi kan kayak gitu. Oke Bang, ini kan kasus Ayu dengan Asanti ini sudah semakin masuk kemana-mana nih. Udah banyak sekali laporan-laporan dari Ayu juga, dari Asanti juga melakukan Ayu. Sampai kemarin juga ada rencana katanya mau melaporkan itu artis BP yang juga apa berstatement merugikan si Ayu. Mungkin ini kasus ini goalsnya gimana sih Bang? Kalau untuk keterangan itu ketua kita ya, Bang Nanti Steve ya yang Bang punya. Steve, ya. Jangan, kita untuk sementara ini belum ada statement apapun. Kita tidak bisa memberikan statement apapun mengenai kasus yang Abang sampaikan tadi baru. Endingnya seperti apa, itu kita- ketua tim kita yang menangani. Nah kalau rencana untuk membuat laporan untuk Bank BUMN tersebut itu kapan ya? Nanti dari hasil meeting kita Hari ini ya. hari ini itu aja. Bang, ini ada penambahan tim kuasa hukum nih dari Bang Steven sendiri. Betul. Apakah merasa karena lawannya Ayu ini orang besar? Oh enggak, sudah biasa di dalam kantor hukum sudah biasa penambahan maupun pengurangan itu sudah biasa kayak gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibesar-besarkan apakah lawan kuasa hukumnya hebat atau gimana. Nggak ada kaitannya. Pergantian ini udah biasa lah di kantor hukum. Oh, sudah biasa. Ya? Udah biasa nggak ada. Artinya abang-abang ini siap untuk membela Ayu. Siap membela Ayu. Rencana ke depannya mungkin ada agenda apa lagi Bang? Selanjutnya? Ya itu agenda Hari Rabu. besok Penambahan mendampingi penambahan BAP karena ini dari kejaksaan ya, penambahan BAP dan juga untuk hari Kamis itu sidang kedua. perdana. Sidang kedua. Oh, sidang kedua, sorry. Hari Rabu bentar di sini. Insya Allah jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3. Jam 2 atau jam 3. Iya, Di sini. Itu BAP tambahan. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Bang untuk kasus Ayu ke depan? Cukup sekian. Izin sedikit Bang nambahkan. Terima kasih buat teman-teman rekan Bang Gopur, ketua kita ketua roda 2, Bere. Jadi gini sebenarnya yang mau saya tambahkan bahwa kehadiran kami di sini oleh Law Firm Kesatria memastikan hukum acara itu dijalankan di Polres ini. Itu yang pertama karena itu tugas kami sebagai lawyer ya. Yang kedua bahwa memang ada kaitan BTN di sini yang di mana BTN selalu menginstruksikan mengeluarkan uang tanpa instruksi ya. Makanya tadi Pak Rinal sudah menerangkan bahwa kehati-hatian perbankan itu jelas di sini lalai. Itu. Oleh karena itu apapun ceritanya negara kita negara hukum, siapa yang terlibat di dalam hal ini ya kita harus tindak. Sepanjang itu ada koridor hukumnya maka kita harus menindak siapapun yang terlibat. Jangan tebang pilih ya. Jangan tebang pilih, nggak boleh. Karena negara kita negara hukum.
Equality before the law, semua sama di depan hukum. Jadi untuk itu kami dari kuasa hukum berterima kasih buat siang ini, kami dilayani dengan baik dan Ayunya sehat. Tugas kami hanya memastikan Ayu sehat dan tidak ada intimidasi daripada pihak manapun. Itulah kehadiran kami pada saat ini. Dan untuk agenda berikutnya memang hari Rabu ya, ada agenda tambahan petunjuk dari jaksa untuk dilaksanakan oleh polisi masih P19. Oke, nanti berikutnya kita akan kabari. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Ya, sama-sama. Rinaldo, si jabat. SH. Tambunan sarjana hukum. Marsaud Junjungan SH. Ruslan Abdul Ghafur. Beni Sianturi. Siap. Thank you. Oke. Oke, sip. Terima kasih, Bang. Let's go, boleh. Ya, oke, Bang.